Sebelum melakukan konfigurasi, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan oleh konfigurasi load balancing, yaitu internet server, laptop atau PC, mikrotik, Winbox 64, tenda F301, dan kabel UTP. Di sini saya juga akan menjelaskan fungsi dari Ethernet 1, Ethernet 2, dan Ethernet 3. Fungsi dari Ethernet 1 adalah digunakan sebagai untuk menyambung internet dari server atau ISP1. Ethernet 2 digunakan sebagai untuk menyambungkan internet dari ISP2. Dan Ethernet 3 digunakan sebagai untuk menyambungkan PC atau laptop. Jadi ini adalah topologi dari load balancing. LAN network 1 dimasukkan ke Ethernet 1, LAN network 2 dimasukkan ke Ethernet 2. Dan break LAN dimasukkan ke Ethernet 3 dan Ethernet 4 sesuai dengan kapasitas PC kalian. Pertama-tama kita buka aplikasi Winbox 64 bit dan kita masukkan MAC address dan connect. Lalu kita masuk ke interface. Lalu Ether 1-nya kita ganti nama ke Ether 1 strip ISP1. Dan Ether 2 diganti ke Ether 2 strip ISP2. Dan Ether 3-nya diganti dengan Ether 3 output. Ether 4-nya juga diganti dengan Ether strip output. Setelah ini kita ke bridge, terus plus, terus name-nya kita ganti dengan bridge LAN. Terus kita apply dan oke. Lalu kita ke port, tambahkan interface-nya kita ganti ke Ether 3 output, apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi interface-nya dengan Ether 4 output dan play oke. Lalu kita ke menu IP dan DHCP client plus interface kita ganti dengan ISP1. Apply oke. Kita lihat sudah pun atau belum, sudah. Dan kita tambah lagi dengan ISP2. Apply oke. Dilanjut dengan DNS setting. DNS setting server kita tambahkan dengan 8.8.8.8, di bawahnya 8.8.8 dan 4.4. Lalu apply dan oke. Lalu kita ke IP address dan tambahkan dan masukkan IP dengan 192.168.8.113/28 dan interface-nya diganti dengan bridge LAN dan apply oke. Setelah ini kita ke IP DHCP server dan DHCP setup dan DHCP server interface diganti dengan bridge LAN dan next sampai selesai. Lalu kita lanjut ke menu firewall, terus ke NAT, terus kita tambahkan CAN-nya kita tetap di Ethernet, out interface-nya kita ke Ether 1 strip ISP1. Lalu action-nya kita ke masquerade, apply oke. Lalu kita tambahkan lagi chain-nya tetap Ethernet, out interface-nya kita ganti ke Ether 2 ISP2. Action-nya ganti ke masquerade, apply oke. Sebelum kita melanjutkan konfigurasi, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi Mangle. Konfigurasi Mangle dibagi dengan 4 konfigurasi, yaitu mark connection, mark routing, mark connection, output, mark routing. Langsung saja kita ke Mangle. Mangle plus chain-nya kita ganti ke routing, interface-nya kita ke bridge LAN,
Lalu ke connection marknya kita ke no mark. Kita ke advance. Per connection chairnya kita ganti ke both address and port. Ini kita diganti 2, terus itu masih 0. Kita ke action kita ganti ke mark connection. New connection mark adalah ISP1. Apply dan copy biar gampang aja. New connection marknya kita ganti ISP2. Terus apply oke. Lanjut kita ke Mangle general. Change-nya masih pro routing. Lalu interface-nya kita ke bridge LAN. Lalu connection marknya kita ganti ke ISP1. Lalu ke action kita ganti ke mark routing. New routing marknya ganti nama ke ISP. ISP1 ya. Lalu copy ke ISP-nya ganti ke ISP2. Ke general connector marknya ke ISP2. Kita tambahkan, lalu kita ke general, change-nya masih pakai pro routing, interface-nya pakai ether 1 ISP1, connector marknya no mark. Action-nya kita pakai mark connection. New connection marknya kita isi dengan ISP1. Apply, copy. New connection marknya kita ganti ke ISP2, ke general. Lalu interface-nya kita ganti ether 2. Apply dan oke. Tekan lagi ke general, send-nya ke output. Connection marknya ISP1, action-nya ke mark routing, new routing marknya ke ISP1. Apply, copy. New routing pakai ke ISP2, general connection marknya ganti ke ISP2. Apply, oke. Kita lanjut ke IP router. Lalu kita tambahkan, lalu kita akan menambahkan gateway dari IP tersebut. Sebelum kita menambahkan, kita ke IP client agar tahu berapa gateway-nya. Kita ke DHCP client, kita klik ether 1, kita ke status. Nah, itu kan ada gateway-nya. Lalu kita copy, lalu kita kembali, kita isi gateway-nya. Setelah itu routing marknya kita ganti ke ISP1. Lalu kita ke ether 2 ISP2 untuk mengetahui gateway-nya. Itu sudah terlihat, kita copy lagi dan kita masukkan IP gateway ether 2 ISP2 seperti contoh ke ISP1 tadi. Kita isi gateway-nya, kita ganti routing marknya ke ISP2. Setelah itu kita ke Google, akan kita tes speed. Kita search. Bentar ya, lama. Oke, terus ini yang itu yang bawah. Lalu kita mulai.
Kita lihat berapa speednya. Oke, kita mulai tes speednya. Ini adalah hasil akhir dari praktikum kami. Hasil unduh adalah 4,48 dan unggah 3,83. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.